Salam jemaat Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah KRT online hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Saya berharap jemaat semua dalam keadaan sehat-sehat dan kita semua selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, saya ajak jemaat untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah bagi kami semuanya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, malam ini Tuhan, hamba-Mu akan membawakan firman ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, ampuni segala kesalahan saya ya Tuhan, agar firman yang saya taburkan nanti dapat bermanfaat bagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang berada di rumah maupun berada di mana saja ya Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaat kami ya Tuhan pada malam hari ini yang akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, semuanya ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman kita pada malam hari ini terambil dari Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan 14. Namun yang kita baca hanya ayat yang pertama, kedua, dan ke-14. Baik jemaat Tuhan, saya akan membacakan buat jemaat. Ulangan 28 ayat pertama, kedua, dan 14.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam jemaat Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang berjudul berkat dan ketaatan. Bicara soal ketaatan, iman Kristen berbeda dengan agama-agama lainnya. Iman Kristen mengajarkan untuk selalu ke surga, itu bukan karena ketaatan, melainkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terus ketaatan gunanya untuk apa? Hidup taat itu adalah sebuah bukti bahwa kita sudah diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Artinya hidup taat kita kepada Tuhan Yesus adalah bukti nyata bahwa kita ini adalah orang percaya atau orang Kristen. Nah, Tuhan itu baik dan sungguh baik. Setiap ketaatan kita lakukan itu tidak sekedar ketaatan yang selepas lalu saja, melainkan ada berkat di balik ketaatan yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Tema pada hari ini adalah berkat dari ketaatan. Dengan kata lain, ada berkat ketika kita menjadi taat, dan itu sudah menjadi garis atau sistem yang Tuhan pakai. Tapi harus hati-hati, sebab bisa jadi banyak orang Kristen gagal fokus, sehingga malah tidak mendapatkan berkat. Berkat bukan suatu tujuan, tapi suatu akibat. Berkat bukan suatu fokus, tapi suatu hasil. Bacaan kita dari Ulangan 28 ayat 1-14 yang nampak membahas tentang berkat-berkat yang diberikan kepada bangsa Israel. Kitab Ulangan adalah kitab yang dituliskan oleh Musa untuk menegaskan ulang kepada seluruh bangsa Israel akan janji Allah dan akan kewajiban umat Allah terhadap perjanjian dengan Allah ketika nanti memasuki tanah Kanaan. Jadi kitab ini menekankan sebuah kondisi sebelum masuk tanah perjanjian, diingatkan kembali akan ikatan perjanjian mereka dengan Allah. Makanya dituliskan sebagai kitab Ulangan, karena di dalamnya memuat tugas Musa dalam mengulang kembali janji Allah kepada umat dan bertanggung jawab umat terhadap ikatan perjanjian Sinai dengan Allah. Mengapa Allah meminta Musa mengulang semua itu? Sebab Allah terlalu sering melihat bangsa Israel gagal fokus dalam mengikuti Allah. Fokus mereka malah berbuat taat karena untuk dapat berkat, bukan taat karena sudah dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir.
Sebab ketaatan yang dibangun berdasarkan syukur atas keselamatan dari Allah itu dengan sendirinya akan mendatangkan berkat baginya. Dari bacaan kita malam ini, Ulangan 28 ayat 1-14, menuliskan begitu banyak berkat jasmani yang diderekkan kepada bangsa Israel ini. Namun apakah sesederhana itu berkat Tuhan? Tidak. Jemaat Tuhan, melalui bacaan kita malam ini ada 4 kunci penting yang menjadi penekanan tentang kita sebagai umat Allah agar tidak gagal fokus dengan segala berkat yang Tuhan janjikan dan tetap fokus kepada Allah sebagai sumber berkat. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Ada di ayat 1a. Banyak orang Kristen enggan mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, malah cuek dengan suara Tuhan, bahkan tidak peduli dengan suara Tuhan. Suara Tuhan untuk zaman Perjanjian Lama memang audible, bisa didengar lewat telinga, dan itu pun harus melalui perantara, yaitu nabi. Untuk zaman ini, suara Tuhan sudah dituliskan dalam media yang kita miliki, yaitu Alkitab. Mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, ini adalah bagian dari menjaga fokus agar tidak gagal dalam mengikut Tuhan. Dengan kata lain, untuk kita yang zaman sekarang, ya harus rajin-rajin baca Alkitab. Rajin-rajin mengenal Allah lewat Alkitab, supaya kita bisa mengenal Allah itu bagaimana. Kalau tidak demikian, maka kita berpeluang besar untuk gagal fokus terhadap Allah. Dengarkan suara Tuhan, bukan suara hantu. Makanya harus peka supaya bisa membedakannya. Yang kedua, 4 kunci yang kedua, melakukan segala perintahnya. Ada di ayat 1b. Pada bagian kedua ini, Musa menekankan bahwa perintah Allah harus dilakukan. Namun ternyata penekanan melakukan perintah ini tidak cukup hanya melakukan. Ada 2 penekanan penting dalam melakukan perintah Allah. Yang pertama, melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia ini artinya terus-menerus dikerjakan. Sekalipun banyak tantangan, banyak godaan, banyak halangan, tetap harus melakukan perintah Tuhan. Tidak bisa angin-anginan, 1 bulan taat, 1 minggu murtad. Tidak bisa begitu. Harus selalu dikerjakan. Artinya, setiap saat, setiap waktu harus menjalankan dengan setia dan taat, konsisten dan tidak bolong-bolong. Penekanan yang kedua, melakukan segala perintahnya. Artinya tidak ada perintah Tuhan yang terlewatkan. Semua termasuk perintah Tuhan harus dikerjakan dengan setia. Tidak ada perintah yang sekiranya gampang dikerjakan terus, yang sulit diabaikan. Jadi itu semua atau segala perintah Tuhan. Segala perintahnya berarti semua perintah, semua aturan yang Tuhan berikan dan tertulis tentunya dalam Alkitab. Jadi tidak bisa kita memilih-milih mana kira-kira yang gampang saja kita kerjakan, yang sulit kita lewati saja. Jelas ini bukan tindakan yang benar. Perintahnya sudah jelas, yaitu segala perintahnya. 4 kunci yang ketiga, yaitu tidak menyimpang dari segala perintahnya. Ada di ayat 14a. Pada bagian akhir dari pembahasan berkat ini, ada penekanan ulang, yaitu tidak boleh ada penyimpangan dari segala perintahnya. Ini jelas Allah meminta pertanggungjawaban yang serius dari umatnya. Dan ini persis seperti Yosua yang dikuatkan oleh Allah agar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya beruntung.
Karena segala perintah tidak boleh menyimpang, maka perintah yang mudah atau perintah yang berat itu berlaku semuanya. Tidak ada pengundaran kualitas dari perintah itu. Kalau perintahnya A, ya A. Tidak bisa dikurangi atau ditambahi. Itulah maksudnya, jangan menyimpang. 4 kunci yang keempat yaitu tidak menyembah Allah lain. Ada di ayat 14b. Bagian ini memang harus ditekankan khusus bagi bangsa Israel. Karena mereka pernah ada kasus menyembah patung lembu emas. Yang mana itu bagian dari menyembah kepada ilah lain. Dan mengapa itu diulang lagi oleh Musa? Sebab bangsa Israel akan masuk tanah Kanaan yang penuh dengan penyembahan berhala dan dewa-dewi. Dan itu bisa menjadi godaan bagi mereka. Perintah ini bukannya tidak berlaku lagi bagi kita. Masih berlaku. Bagi orang percaya zaman sekarang, hal-hal yang menduakan Tuhan atau sudah mengambil alih posisi Tuhan yang harusnya utama menjadi tersingkirkan adalah hal yang sama dengan menyembah Allah lain. Dan ini yang bisa menjadi banyak orang Kristen gagal fokus dalam imannya. Mencintai harta daripada Tuhan, itu sudah sama saja dengan menyembah Allah lain. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ayat 1-14 ini, memang isinya tentang janji berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan. Namun janji itu dikurung dalam koridor ketaatan. Ayat 1 dan 14 adalah kuncinya. Sementara ayat 2-13 adalah isinya. Dengan kata lain, isinya akan terbuka kalau ayat 1 dan ayat 14 dapat dilakukan dengan benar kepada Allah. Fokus pada ayat 1 dan 14, maka bagian isinya dari ayat 2-13 itu merupakan berkat dari ketaatan itu sendiri. Jangan fokus kepada ayat 2-13 untuk mengerjakan ayat 1 dan 14, jelas itu namanya gagal fokus. Ingat nasihat Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas bukan? Carilah dahulu artinya harus fokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Untuk urusan lain-lain itu akan nambah dengan sendirinya. Penutup dari firman pada malam hari ini, mari semua kita sebagai orang percaya, kita sudah tahu sekarang bahwa Tuhan memang menjanjikan berkat kepada umatnya. Namun Tuhan tidak mau umatnya fokus kepada berkat itu. Dia mau kita umatnya fokus kepada dirinya Allah, satu-satunya yang tiada terbanding dengan apapun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menekankan kepada umatnya, tidak perlu khawatir. Sebab memang bagi orang yang taat kepada Allah karena kasih, itu tidak akan khawatir, sebab berkat jasmani yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu sudah pasti menjadi tanggungan Tuhan Allah di sorga. Ingat, fokus kepada Allah dalam menjalankan ketaatan kita kepadanya dengan kasih, bukan dengan motivasi. Untuk mendapat berkat, jadilah orang Kristen yang tetap fokus dan jangan gagal fokus dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat
yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, doa syafaat sekaligus doa Bapak kami, Bapak jemaat mendukung dalam doa, saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, pada hamba-Mu ya Tuhan, yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman yang hamba taburkan tadi Tuhan bermanfaat bagi jemaat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat kami ya Tuhan, dalam pergumulannya ya Tuhan, apa saja ya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan kami mohon Tuhan, memberkati jemaat kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk bangsa kami ini ya Tuhan, yang masih dalam kondisi pandemi ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, yang terus berjuang ya Tuhan, untuk membangkitkan perekonomian bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berikan kesehatan terus Tuhan, agar bangsa kami ini terus menjadi maju ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta ya Tuhan, beserta keluarga. Tuhan berkatilah beliau ya Tuhan, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam kesehariannya, berkati dalam pekerjaannya dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Majelis. Tuhan berkatilah ya Tuhan, agar kami sebagai majelis terus untuk melayani di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat, kalau ada yang sakit ya Tuhan, Tuhan tolong jamah, sembuhkan, agar bisa beraktivitas kembali dan bersama-sama kami untuk kembali beribadah di gereja ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, doa pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Doa ini hanya kami menaikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai. Sebagai nyanyi penutup pada malam hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365, bait yang pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di
dalamnya. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah telah selesai. Tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap fokus, dan jangan gagal fokus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.